Apa mau ketutul itu keluar ini apa ya? Gimana mau keluar ini, mau lepas ini? Bu Mimi gimana? Datuk sudah sehat belum? Suaranya dulu. Mimi suaranya. Saya tanya Datuk, macam mana? Suaranya belum keluar itu. Udah direkam terus. Sudah pulang dari rumah sakit sudah? Gitu. Belum. Masih dalam pemulihan. Mudah-mudahan segera sehat. Sadanya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan sehat. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Wah, Masya Allah. Andai saja dekat saya ke sana ke Mohon rumah doa sakit. Ustaz. Ya, pasti. Mudah-mudahan segera sehat. Ya. Amin. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Sama-sama. Mohon doa. Oke, siap. Kalau mau ngelihat siapa aja yang gabung di sini. Yang di bawah ada geser. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, kita akan melihat dulu komponen profil kita ya, sambil menunggu ikhwah fillah yang hadir akan malam hari ini. Sudah ada 43, masih ada sekitar 30 atau 40 lagi yang belum bergabung ya. Sambil menunggu kita play dulu komponen profil kita. Suaranya kedengaran ya tadi? Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional. Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional merupakan lembaga yang bergerak bidang pendidikan dan akselerasi mempelajari, membaca dan menghafalkan Al-Quran melalui sistem karantina tahfidz Al-Quran yang ditunjang metode Yadain li Tahfidzil Quran. Lokasi Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berdiri pada tanggal 27 Ramadan tahun 1436 Hijriyah. Tepatnya pada tanggal 25 Juli tahun 2014 Masehi. Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional terbentuk atas pemikiran dan perjuangan para pendiri yang didesain secara terstruktur untuk seluruh kalangan di bawah bimbingan serta arahan penasihat Dr. Kiai Haji Ahsin Safa Muhammad M.A. Al-Hafidh yang merupakan pakar terkemuka di bidang Al-Quran, khususnya di bidang ilmu qiraat dan tafsir Al-Quran, serta Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin yang merupakan seorang cendekiawan muslim, akademisi dan tokoh ulama ekonomi syariah nasional. Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional menjadi pusat penyelenggaraan karantina tahfidz Al-Quran hingga saat ini telah meluluskan lebih dari 12.500 alumni dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri. Jumlah ini belum ditambah dengan para alumni yang diluluskan oleh lembaga, sekolah, pondok pesantren yang sudah menjadi mitra atau cabang dalam penyelenggaraan sistem karantina tahfidz Al-Quran di beberapa daerah di Indonesia dan Malaysia. Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional memiliki visi yang telah ditetapkan, terwujudnya setiap keluarga muslim minimal satu hafidh hafizah tahun 2030.
dengan beberapa misi antara lain menyelenggarakan seminar, bimbingan karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran, menyiapkan generasi Qurani yang berkualitas, dan menciptakan suasana Qurani di masyarakat. Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional kemudian menetapkan tujuan diantaranya adalah menumbuh kembangkan kecintaan terhadap Al-Quran, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mampu menghafal Al-Quran 30 juz dengan sistem akselerasi, dan mampu mengaplikasikan serta mentransformasi nilai-nilai Al-Quran yang terkandung di dalamnya kepada masyarakat. Upaya mencapai visi yang telah dicanangkan, Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional akan terus membuka kerjasama atau kemitraan, dan sampai saat ini telah terjalin 111 mitra yang tersebar di berbagai daerah, bahkan beberapa mitra diantaranya berada di Malaysia. Pusat Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional memiliki program-program pilihan, diantaranya adalah program karantina tahfidz Al-Quran Mutkin 3 bulan, program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran Hafal Quran sebulan, program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran 4 pekan target 20 juz, program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran 3 pekan target 15 juz, program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran 2 pekan target 10 juz, program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran 1 pekan target 5 juz, program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran Sabtu Ahad target 1 juz, program karantina tahsin Al-Quran Sabtu Ahad, program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran liburan, dan program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran online sebulan target 1 juz. Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional memiliki jadwal kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam proses pembelajarannya. Durasi efektif belajar 12 jam setiap hari dan ditunjang dengan metode yadain li tahfidzil Quran, sehingga para peserta karantina tahfidz Al-Quran dapat menikmati proses pembelajaran dan menghafalkan Al-Quran, disertai Al-Quran virtual dan visualisasi tadabbur. Pelaksanaan program karantina tahsin dan tahfidz Al-Quran terdapat proses saling mendukung antara satu pengurus dengan bagian lainnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengaturan melalui rapat-rapat musyawarah kerja untuk meningkatkan kualitas terbaik dalam membimbing para peserta karantina tahfidz Al-Quran. Pemilihan muhafidh-muhafidhah berasal dari para alumni karantina tahfidz Al-Quran Nasional serta lulusan lembaga tahfidz Al-Quran terbaik. Profesionalitas muhafidh-muhafidhah harus diutamakan dan ditingkatkan, serta kemampuan berinovasi metodologi pembelajaran tahsin dan tahfidz Al-Quran harus terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan zaman. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya untuk ketertiban dan
kelancaran agenda Zoom kita pada malam hari ini. Sebelum saya buka, kita akan membahas bagaimana caranya merujuk surah An-Naba atau menghafal surat An-Naba dengan metode yaitu litahfidz Quran yang nanti akan disampaikan oleh founder ya Ustaz Jadi. Tapi sebelum itu saya selaku moderator mungkin ingin menghimbau kepada kita semuanya untuk mengikuti beberapa aturan ya pada Zoom hari ini. Yang pertama kita meniatkan ikhlas, kemudian kita nanti bisa open kamera, silakan yang berkenan. Karena nanti ada interaksi-interaksi yang akan dilaksanakan. Kemudian tentu dengan penampilan yang sopan dan menutup aurat. Kemudian nanti untuk sesi berbicara ataupun komunikasi nanti bisa dimoderator oleh saya pribadi. Dan ketika akan menaikkan sesuatu nanti bisa raise hand dulu ya. Nanti saya akan open mic-nya. Kemudian nanti Ibu dan Bapak semuanya atau teman-teman yang ada di sana bisa respon melalui chat sebelum nanti dapat giliran bicara. Kemudian yang selanjutnya yang keenam itu jika ingin meninggalkan supaya nanti kita tahu bapaknya ada di sana atau tidak, silakan izin via chat ya. Kemudian ini untuk yang paling penting sesi praktek, silakan Ibu dan Bapak semuanya menyiapkan Al-Qur'an Yadain atau menggunakan Al-Qur'an yang terjemah per kata ya untuk pelajaran agenda pada malam ini. Baik, apakah bisa dimulai Ustaz? Kita buka. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan ni'amhu wa ikram majidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa ni'mal wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita berkumpul di suatu majelis yang insyaallah berkah. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menghafal Al-Qur'an dengan metode yang diterapkan di sini yaitu metode litahfidz Quran. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pada sesi kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dede Hussein, di sini saya selaku moderator ya dan merupakan staf dari Pondok Pesantren Kelatihan Tarbiyah Nasional, di mana untuk susunan acara pada malam hari ini yang pertama kita akan buka dengan mengucapkan basmalah, kemudian nanti akan disambung oleh sambutan dari mudir kita Ustadz Ma'mun. Kemudian nanti yang ketiga adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi nanti yang merujuah dengan metode Yadain ya. Kemudian yang terakhir nanti ada tanya jawab dan nanti akan saya moderatorinya. Baik Ibu dan Bapak semuanya, untuk memulai kegiatan hari ini mari kita memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada mudir Ustadz Ma'mun Al-Qutubi MPD Hafiz untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Bapak, Ibu, Ustazah sekalian, jamaah Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasanya kita harus mengawali dengan berempati saudara kita di Cianjur dan sekitarnya yang baru saja beberapa hari yang lalu Allah berikan cobaan, ujian, musibah gempa. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan segera pulih kembali dengan beberapa kerusakan yang luar biasa. Kita kirimkan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran dan segera pulih kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah merupakan waktu yang sangat berharga. Menjadi waktu yang begitu bernilai, bahkan mungkin mudah-mudahan menjadi waktu yang mulia untuk kita semua, sebab kita akan membicarakan sesuatu perkara yang mulia, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang tidak terpisahkan dari Allah yang maha mulia. Sehingga akhirnya pun kita berharap kita menjadikan orang-orang yang terbaik
sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Seterbatas apapun dengan kondisi kita, pasti nanti ada beberapa hal yang menjadi kendala, apakah sinyal, apakah lain-lainnya ya. Tentu, tapi ini juga menjadi satu kaidah yang patut kita bersyukur. Ada satu kaidah, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Walaupun kemudian secara ideal ngaji itu mestinya berhadapan dengan guru, ngaji itu mesti sekian jam. Tetapi insya Allah waktu terbatas ini juga menjadi waktu yang bernilai untuk kita semua. Semoga tentu dilandasi atas nilai ikhlas. Sebab sekecil bahkan sebesar apapun pekerjaannya, jika tidak dilandasi dengan keikhlasan maka akan sia-sia. Tentu saya mengajak kami dan seluruhnya yang hadir di agenda Zoom ini, bismillah, kita meniatkan agenda pertemuan ini hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara akhirnya Allah berikan kemudahan, 1, 2, 3 ayat, semakin kuat, bahkan bertambah, bahkan mudah-mudahan ini yang hadir di sini, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah karuniakan hafal Quran 30 juz, insya Allah, amin. Kemudian diberikan pemahaman, dimudahkan bagaimana mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Ini adalah salah satu strategi ikhtiar. Strategi sama dengan kita kalimatkan ikhtiar. Bahwa jika kita fahami satu hal yang tidak mungkin kita lampaui, kita lewati dalam proses menghafalkan Al-Quran adalah haruslah kita memperhatikan tahsin. Sebab tahsin ini juga menjadi hal yang sama pentingnya sebagaimana metode, salah satunya adalah metode Yadain. Akan memperoleh kenyamanan bagaimana mengulang-ulang hafalan ayat Al-Quran yang akan dihafal, tentu manakala bacaannya sudah baik, tahsinnya sudah baik. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah jangankan suaranya enak, bacanya masih terbata-bata. Maka kami perlu menyampaikan bahwa pada tahapan proses ingin berhasil kesuksesan dalam proses tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran, maka penting sekali untuk diperhatikan bagaimana kelancaran bacaan kita, bagaimana nyamannya bacaan kita, sehingga kita pun akan merasa nyaman berapa puluh kali pun pengulangan itu kita lakukan. Andai bacaannya sudah baik, bacaannya sudah lancar, apalagi ditambah suaranya bagus. Tentu ini sesuatu yang hanya diperlukan pembiasaan dan belajar berguru dengan sungguh-sungguh. Lingkungan menjadi penting. Pertama tahsin, lingkungan menjadi penting. Itu sebab di karantina, namanya juga karantina. Tidak ada pembelajaran lain kecuali Al-Quran saja. Dari sebelum subuh sampai jam 9 malam ini nanti, peserta karantina sekarang angkatan ke-70 baru akan melepaskan Al-Quran. Dan hanya Quran saja. Dari pagi sebelum subuh, ba'da subuh, sebelum zuhur, ba'da zuhur dilanjutkan sampai menjelang maghrib, maghrib dilanjutkan sampai isya, ba'da isya dilanjutkan sampai jam 9. Tetapi titik fokusnya hanya Al-Quran saja. Baik tahsin maupun tahfidz maupun murojaah. Jadi lingkungan ini menjadi penting. Apakah kemudian durasinya menjadi maksimal? Nah, ini menjadi hal yang penting juga. Nah, yang malam hari ini kita fokuskan juga menjadi bagian hal yang penting, yaitu mengetahui caranya. Bagaimana cara menghafal yang efektif? Tentu penting sekali. Alat secanggih apapun, misal salah satu alat komunikasi, kalau ternyata penggunaannya kita tidak tahu, maka mana mungkin kita bisa menikmati fasilitas yang dibuat dan didesain untuk mempermudah, sementara mempergunakannya saja tidak tahu. Maka ini juga bagian hal yang penting. Nah, karantina menstandarkan bagaimana metode ini dijalankan, yaitu dengan menggunakan metode Yadain li tahfidzil Quran yang nanti akan sama-sama kita pelajari. Yang terpenting lagi setelahnya itu semua, komponen yang membuat berhasil adalah alatnya itu sendiri. Nah, itu tadi dari host, pembawa acara, seakan peserta ini sudah memperoleh Al-Quran Yadain semua, kecuali fotokopi yang diberikan. Ya,
Tapi rasa-rasanya mungkin belum ya. Nanti mudah-mudahan. Ya sekarang An-Naba, besok juz amma, besok lagi juz sekian. Mudah-mudahan nanti secara utuh, pertama bagaimana cara membacanya, kedua lingkungan, ketiga bagaimana cara menghafalkannya, keempat yaitu alatnya. Alat yang khusus adalah Al-Quran Iyadain. Itu juga yang kemudian menjadi standar baku yang ditetapkan di karantina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tahfidz, berbicara menghafalkan Al-Qur'an, maka satu tahap yang tidak mungkin akan ditinggalkan, dan ini pasti menjadi perjuangan. Tahap pertama adalah bagaimana polanya itu betul-betul dilakukan tahap demi tahap ziyadah. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, menjadi 1 juz ditambah 2 juz. Nah, ziyadah ini kemudian menjadi baku dilakukan di YKTN seperti kacamata kuda. Hanya menghadap ke depan saja. Selesai juz 1, kemudian langsung meneruskan menghafalkan juz 2, juz 3, tanpa menoleh ke belakang, tanpa memurojaah juz 1. Agar asumsinya adalah setelahnya selesai ziyadah 30 juz, maka menyegerakan untuk murojaah ke juz 1. Ada upaya dari metode Yadain ini agar kenapa YKTN berani untuk ziyadah terus? Sebab ada upaya dari metode Yadain ini, hafalannya ditambahkan dengan tadabbur, hafalannya dengan visualisasi virtual dan lain sebagainya. Tadabbur ini menjadi alat untuk walaupun ziyadah terus-menerus hingga juz 30 atau 30 juz, ini menjadi hafalan yang relatif ingin bertahan dan lebih kuat. Ada nanti jari ayat, ada nanti untuk pemaknaan tadabbur. Nah, ini hal-hal yang penting juga untuk diperhatikan. Sehingga prinsipnya adalah hafalkan, khatamkan ziyadah ini sesegera mungkin, maka bersegera untuk murojaah. Andai murojaah ini adalah satu perilaku, satu pekerjaan yang tidak bisa kita batasi. Murojaah ini tidak bisa kita batasi hanya dengan 10 tahun, 20 tahun. Murojaah ini tidak dicukupkan 50 tahun. Murojaah ini mungkin akan kita lekatkan sepanjang hayat di kandung badan. Oleh sebab pekerjaan murojaah ini adalah sesuatu pekerjaan yang panjang, bahkan tidak berbatas, dibatasi hanya dengan usia, umur, waktu, ajal, maka rasa-rasanya tidak perlu kita ambil polemik. Kenapa kok ziyadahnya tidak murojaah, tidak mengevaluasi juz 1, terus juz 2, juz 3? Sebab pekerjaan murojaah ini adalah pekerjaan yang panjang. Bahwa ziyadah ini adalah gerbang pertama justru. Sehingga akhirnya akan memasuki ruangan yang tidak terbatas. Sehingga menjadi gaya hidup, 1 hari sekian juz, 1 hari sekian juz. Ya. Jadi seni bagaimana memperolehnya yaitu ziyadah. Kedua, seni bagaimana mempertahankan, dan yang terpenting, ini mudah-mudahan akan melekat pada diri pribadi kita semua. Bacaannya sudah bagus, hafalannya semakin baik, maka mudah-mudahan kita memiliki kemampuan bagaimana mentransformasi, bagaimana mengajarkan sesuatu yang manfaat ini. Tentunya lingkungan yang paling pendek dulu, di antara keluarga, anak keluarga, ya, suami, istri. Alhamdulillah angkatan 70 ini tahadus bin nikmah. Ada suami istri ikut walaupun harus gimana ya, karena fasilitas terbatas, ditambah lagi memang ketentuannya tidak mungkin di satu kamar kan. Walaupun dalam waktu 35 hari kamar terpisah antara putra dan putri, alhamdulillah mereka semua ada yang menghatamkannya 30 juz dengan baik, suami istri. Nah, ini juga bagian dari contoh ibrah untuk kita semua. Bagaimana kesungguhan yang didorong saling mendukung. Ternyata suami istri dari Aceh di angkatan 71 ini salah satunya adalah telah menyelesaikan mengkhatamkan ziyadah 30 juz, dan pekan hari ini sedang proses mempersiapkan untuk ditasmi. Ada yang selesai ziyadah 30 juz, tapi juga sudah akan mempersiapkan beberapa juz yang bisa dipertanggungjawabkan hafalannya lancar. Apakah ada yang, alhamdulillah ada salah satu yang justru sudah dipersiapkan untuk tasmi 30 juz, ada juga yang 7 juz, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz. Selain ziyadah selesai, juga ada hafalan beberapa yang bisa dimungkinkan, dan ini juga merupakan satu kesyukuran
untuk kita semua semakin yakin bahwa memang Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, termasuk salah satunya adalah mudah untuk kita hafalkan. Tentu strategi tadi adalah ikhtiar. Dan ikhtiar itu alhamdulillah sudah ditetapkan menjadi standar baku yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah silakan mudah-mudahan sajian atau satu program yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Karantina walaupun terbatas hanya online ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, berkah, khususnya berkah untuk kita dan keluarga kita baik di dunia maupun akhirat. Saya kira itu, silakan Ustaz Yadi untuk bisa disampaikan apa yang menjadi manfaat daripada metode Yadain di tahfidzul Quran untuk disebarluaskan. Semua orang merasa menikmati bagaimana proses menghafalkan Al-Quran begitu nikmat dan mudah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz telah menyampaikan sambutannya dan yang luar biasa. Dan semoga dengan petuah yang disampaikan oleh beliau kita bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran ya. Baik Ibu dan Bapak semuanya. Saya izin ya. Ada agenda lain. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak semuanya, untuk mengefektifkan waktu ya, karena kita malam hari dan waktu terbatas, maka kami persilakan kepada Ustaz Jadi Iryadi SPD Al-Hafiz sebagai founder dari metode Yadain Tahfidzul Quran untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan monggo Ustaz. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita dapat berjumpa dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita akan lebih kepada praktik. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini, memang harus dipraktikkan. Seperti tadi tata tertib yang sudah dibacakan oleh host kita, yaitu Pak Dede, bahwa itu merupakan tata tertib agar bisa mendapatkan manfaat dari adanya Zoom meeting pada hari ini. Saya screen dulu. Kita akan murojaah surah An-Naba, sehingga diasumsikan bahwa seluruh peserta yang hadir di sini adalah minimal pernah menghafal surah An-Naba, begitu. Dan kita akan sedikit ngebut sehingga mudah-mudahan beberapa ayat ke depan itu bisa kita hafalkan dengan nomor ayat, pemahaman tadabbur terjemah, dan juga terbayang bentuk tulisannya. Agar itu semua bisa tercapai, mohon untuk Bapak Ibu agar bisa mematuhi yaitu adab belajar kita, ya, yaitu niat ikhlas, kemudian open kamera, ya, penampilan sopan dan menutup aurat, kemudian mute, ya, kecuali diminta untuk tilawah nantinya. Kemudian responsif via chatting, kemudian jika meninggalkan kelas boleh izin terlebih dahulu, seperti halnya izin dari meninggalkan kelas maupun ke belakang seperti itu. Nah, saya sudah mengadakan Zoom meeting ini kurang lebih ada 5 kali, gitu ya, 5 kali, dan ternyata yang mematuhi adab-adab belajar, mereka dikaruniai kemampuan menghafal Al-Quran 1 kali pandang langsung ingat, gitu. Kemudian pada saat ayatnya dibaca, tulisannya terbayang, gitu. Kemudian pada saat ayat dibaca, alur maknanya itu ikut, gitu, di dalam bacaan Al-Quran, dan itu bisa bermanfaat manakala adab ini diikuti. Oleh karena itu penting bagi kita semua agar bisa merasakan manfaat dari pertemuan ini, maka boleh open
Dan juga siapkan Al-Quran Yadain atau Al-Quran terjemah perkata terbitan manapun, karena meskipun kita sudah hafal surah An-Naba, tetapi penyimpanan surah An-Naba di dalam pikiran kita itu berbeda-beda. Karena itu yang nanti kita akan latih bersama, ini betul-betul kepada praktik gitu ya. Maka kita bisa melihat mana yang mempraktikkan, mana yang belum mempraktikkan. Apabila open kamera, maka kita akan tahu siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham, dan itu justru kerasanya itu di akhir. Jangan sampai ini menjadi suatu penyesalan begitu ya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena di pertemuan sebelumnya, di Zoom meeting sebelumnya, Ustaz, saya belum kebayang bentuk tulisannya. Nah, itu tadi dipraktikkan enggak, waduh sayang sekali gitu. Nah, karena belajar melalui Zoom meeting dengan belajar melalui siaran ulang YouTube tentu ada suatu perbedaan begitu ya, terutama di interaksinya. Apabila yang akhwat misalkan lebih nyaman menggunakan masker boleh gitu ya, apabila tidak pun tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana dari admin saya bisa melihat bagaimana proses ini betul-betul dilakukan. Baik Bapak Ibu semua, kalau saya misalkan bertanya boleh dijawab melalui chat gitu ya. Baik, siapa di antara kita yang hadir di sini yang ingin hafal Quran 30 juz? Katakan saya. Silakan ketik saya. Saya, wah luar biasa tuh semangatnya ya. Ayo, siapa yang sebelum meninggal dunia ingin hafal Quran 30 juz? Kalau kita sudah berniat ingin hafal Quran 30 juz, kemudian Allah keburu mencabut nyawa kita, maka insya Allah pahala 30 juznya sudah sampai. Amin ya robbal alamin. Dan seperti halnya yang saya sampaikan di WhatsApp bahwa kalau kita ingin komitmen menghafal Al-Quran dan hafalan Quran kita terjaga, juga hafalan Quran menjaga kita, maka kita harus cari 3 hal, yaitu cari guru lagi, kemudian cari murid, dan cari partner murojaah. Nah, pada malam hari ini, posisi saya adalah partner murojaah Bapak Ibu semua, adik kakak semua. Jadi kita sama-sama belajar bersama, saya pun belajar di sini, gitu ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah ya, Al-Qurannya sudah siap semuanya, ya. Boleh di ini Al-Qurannya boleh ya dikeluarkan, Al-Quran terbitan manapun ya, Al-Quran Yadain atau Al-Quran terbitan manapun. Yang penting Al-Quran terjemah perkata. Yang Al-Qurannya belum dipegang, tolong ambil dulu. Walaupun sudah menghafal surah An-Naba, tapi ya alhamdulillah ada Bapak Hilman dari Bogor ya, sudah pegang Al-Quran Yadainnya, dan yang lainnya juga alhamdulillah. Nah, Al-Quran terjemah perkata pun boleh, karena kita akan praktikan. Jadi yang kita sampaikan di sini juga mungkin agak berbeda penekanannya dengan yang di karantina tahfidz. Kalau di karantina tahfidz kita lebih menekankan kecepatan. Tapi kalau di sini kita akan mengutamakan yaitu kualitas menghafal Al-Quran sehingga nomornya saking kuatnya hafalan itu bisa diacak seperti itu ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh yang mempraktikannya. Sekali lagi hanya dipraktikkan oleh yang mempraktikannya. Apabila misalkan tidak menyalakan kamera pun diupayakan betul-betul dilakukan gitu, seolah-olah kita berhadap-hadapan. Nah, di sini bahkan alhamdulillah mungkin ada suami istri yang bersemangat untuk hafal Quran di sini ya. Alhamdulillah. Kemudian jaminan kemudahan hafal Quran. Al-Quran sudah dijamin kemudahan. Kemudian ada pretest dan post-test, kemudian metode Yadain intinya apa saja, ada visualisasi tadabbur, ada Al-Quran virtual, ada jari Al-Quran. Nah, di karantina tahfidz ini menekankan visualisasi tadabbur. Kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran 3 juz dan juga Al-Quran virtualnya, maka akan memudahkan 27 juz berikutnya. Sedangkan di Zoominar ini kita akan fokus pada jari Al-Quran Yadain ya, jari Al-Quran, meskipun visualisasi tadabbur dan Al-Quran virtual tetap kita harus lakukan.
Karena visualisasi tadabbur dan Al-Quran virtual itu akan menguatkan jari Al-Quran juga. Kemudian praktik ya, mudah-mudahan waktunya cukup ayat 1 sampai 40 atau semampunya saja ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin polling terlebih dahulu nih. Yang hadir di sini, ini jenis hafalannya itu seperti apa ya? Jenis hafalan terutama di surah An-Naba. Bapak Ibu nanti bisa menjawabnya di kolom chat ya. Ada jenis ingatan hafalan Al-Quran. Yang pertama ya, ini jenis hafalan Quran yang ingatannya itu tulisannya itu tidak ingat, gitu ya. Nah, jadi tulisannya tidak ingat, terjemahnya tidak dipahami, tapi suaranya hafal. Nah, dan urutannya ini tidak hafal. Jadi surah An-Naba ini pokoknya kalau dengar MP3, oh saya tahu itu surah An-Naba, tapi melanjutkan bisa, tapi kalau sendirian itu tidak hafal gitu ya. Tapi kalau bareng-bareng hafal. Kemudian jenis hafalan yang kedua adalah tulisannya tidak terbayang, terjemahnya tidak dipahami, suaranya ingat, urutan ayatnya hafal. Nah, ini juga bisa hafalan Quran nih, tapi prosesnya pasti panjang gitu. Dan bisa jadi imam juga gitu ya, walaupun belum memahami terjemah dan tulisannya belum terbayang. Kemudian ada jenis hafalan yang ketiga, yaitu tulisannya tidak terbayang, tapi terjemahnya paham. Suaranya hafal, urutan ayatnya hafal. Kemudian ada yang kebalikannya, yaitu tulisannya ini hafal, tahu bentuknya, terjemahnya tidak dipahami, suaranya hafal, urutan ayatnya hafal. Meskipun urutan ayat maju gitu ya, secara acak belum mampu. Dan juga ada jenis hafalan yang kelima, yaitu tulisannya terbayang, terjemahnya dipahami, suaranya juga hafal, urutan ayatnya bahkan bisa diatas seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua, silahkan diketik di kolom chat ya. Di kolom chat, oh ini suaranya kurang maksimal katanya. Ini suara saya sudah terdengar, Pak Dede. Halo. Kalau di sini jelas dan jelas ya, jelas. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, silahkan. Jenis hafalan Bapak Ibu ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Silakan dijawab di kolom chat. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, gitu ya. Ya, baik. Kemudian, ya kalau ini, ayo silakan boleh dijawab ya. Sekali lagi, kalau saya bertanya, silakan dijawab di kolom chat karena kita akan tahu siapa pembelajarannya sudah sampai mana. Insya Allah antara 4 dan 5, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada yang nomor 4, ada yang nomor 2, nomor 4, 4, ya. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti 3. Kemudian ada yang 4, 2. Ayo lagi. Terus ini peserta banyak nih. Supaya nanti kita bisa ke nomor 5 semuanya, gitu ya. Bahkan bisa di malam ini kita ke nomor 5. Bagaimana nih bisa terbayang bentuk tulisannya, terjemahnya dipahami, suaranya ada, dan urutan ayatnya dalam waktu yang terbatas ini, gitu ya. Nah, dan mungkin Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya dalam hati ya. Apakah jenis hafalannya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Tadi ada yang jawab antara nomor 4 dan 5. Bapak Ibu kalau punya hafalan Al-Quran minimal 3 juz saja atau 2 juz yang jenis hafalannya nomor 5, kalau masuk ke karantina tahfidz insya Allah 30 juz kurang dari sebulan. Gitu ya. Insya Allah. Gitu ya. Karena itu menghafal Al-Quran dimanapun ya itu bagus sekali dan kita akan bekali dengan standar metode yang kita praktikkan di karantina tahfidz. Alhamdulillah, terima kasih atas responnya ya. Nah, kita saat ini akan masuk ke metode Yadain, terutama visualisasi tadabbur. Visualisasi tadabbur ini adalah bagaimana kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Baik, nah Bapak Ibu boleh open kamera atau tanpa kamera pun tetap dilakukan ya, tetap dilakukan karena saya akan memantau gitu ya responnya. Mana tangan kanannya? Mana tangan kanan? Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Ya. Angkat tangan kanannya mana? Tangan kanan.
tangan kiri, tangan kiri. Tangan kiri, ya. Oke, tangan kanan, tangan kiri. Yang akhwat boleh ya di dalam mukena boleh. Yang penting ada respon, dan yang tidak open kamera pun angkat tangannya, gitu ya. Angkat tangannya kanan, tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yadun adalah satu tangan, yadain dua tangan. Metode menghafal Quran kita adalah metode yadain. Jadi ada dua tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nah, karena itu kita praktikan saja. Apakah ayat Al-Quran ini termasuk kanan atau termasuk kiri, gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, boleh open mic-nya supaya rame ya. boleh open mic-nya supaya rame ya. Baik, siapa yang ingin sebelum meninggal dunia ingin hafal Quran 30 juz, katakan saya. Saya. Agar lebih semangat lagi. Saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, boleh di-mute lagi admin ya. Baik. Nah, pada saat kita alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, menghafal Al-Qur'an dengan tadabbur terjemah ya. Dengan tadabbur terjemah kita bisa membedakan dengan kiri atau kanan. Jadi Al-Qur'an itu kan ada 30 juz. Ceritanya banyak sekali. Tapi itu bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu cerita yang kanan dan cerita yang kiri, gitu ya. Bapak Ibu, kebaikan ada di kiri atau di kanan? Tangannya kiri atau kanan kebaikan? Kanan. Kanan. Oke, udah ada yang mewakili, alhamdulillah. Ya, kebaikan di kanan. Oke. Kalau kejahatan kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Alhamdulillah. Isi di dalam Al-Qur'an cuma dua, yaitu kanan atau kiri, gitu ya. Contoh misalkan ayat Al-Qur'an. Orang-orang beriman, kiri atau kanan? Kanan. Orang-orang kafir, Kiri. orang-orang bertakwa, Kanan. orang-orang fasik, Kiri. ya, alhamdulillah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu isinya cuma dua. Kalau enggak kanan, kiri. Kalau enggak kiri, kanan. Mudah Bapak Ibu semua? Mudah ya. Contoh misalkan ayatnya di surah An-Naba saja kita baca ya. Falan nazidakum illa fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Kiri atau kanan? Kiri. Maka rasakanlah, maka tidak kami tambahkan kepada kalian selain azab. Kiri atau kanan? Kiri. Gitu. Jadi kalau kita tidak mengetahui apakah fadzuku falan nazidakum illa adzaba, apakah itu termasuk kiri atau kanan, maka caranya adalah baca terjemahnya. Ya. Baik, contoh lagi berikutnya. Kalau ayatnya misalkan lanjutannya innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Luar biasa ya. Alhamdulillah paham semuanya. Nah, kalau kita menghafalkan Al-Qur'an kemudian bisa membedakan apakah ini ayat kiri atau ayat kanan, maka disitulah kita sudah melakukan tadabbur terjemah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah ini ya, kalau mau menjawab open mic, kalau sudah menjawab baru di mute lagi seperti itu supaya tertib ya. Alhamdulillah. Nah, di dalam Al-Qur'an ini adalah Al-Furqan untuk membedakan kiri atau kanan. Bagaimana cara membedakan kiri atau kanan agar lebih mudah? Maka caranya sebagai berikut ya. Nah, kita lihat visualisasi tadabbur ini seperti apa ya. Bukan dengan menghafal kiri atau kanan, melainkan dengan membedakan dengan menanyakan. Nah, pembedanya adalah siapa pelakunya ya, siapa pelakunya. Kalau pelakunya orang kafir, kiri atau kanan? Kiri. Kalau pelakunya orang beriman, kanan. Kanan. Iya. Kalau yang batil, kiri. Kalau yang hak Kanan. kanan, begitu.
Jadi kalau misalkan ayatnya itu ayatnya misalkan alladihum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka saling berselisih. Yang berselisih itu hak atau batil? Kiri. Kiri gitu ya. Ini udah kiri gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu cukup bedakan kiri atau kanan gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa membedakan kiri atau kanan, bagaimana caranya? Tanyakan sifatnya bagaimana. Apakah itu maslahat atau madharat? Misalkan ayatnya wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Kalau ayatnya misalkan alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kiri atau kanan? Kanan, begitu ya. Karena itu adalah hak dan juga maslahat. Kalau misalkan ayatnya adalah inna jahannama kanat mirsada, kiri atau kanan? Kiri. Kalau ayatnya misalkan ini ya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Kiri. Ustaz. Harus baca dulu terjemahnya ya. Harus baca dulu terjemahnya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di dalamnya, di dalam surga tidak mendengarkan percakapan dusta dan percakapan Kanan. ya, berarti Kanan, Ustaz. Kanan. gitu ya. Apa, Ustaz? Ya, baik. Ya, nggak apa-apa. Salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kalau di kelas kita, kalau ada yang salah, kalau ada yang benar itu nilainya 100. Tapi kalau ada yang salah nilainya 100, asal diperbaiki gitu ya jawabannya. Gitu ya. Jadi jangan takut salah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ayatnya itu ya, misalkan Litogina ma'aba, litogina ma'aba. Silakan baca dulu terjemahnya. Litogina ma'aba, ayat berapa? Ayat berapa, Ustaz? Enggak tahu. Belum hafal nomor ayatnya ya, nomor ayat 22. Kanan. Nomor ayat 22. Kiri. Litogina ma'aba. Ya. Kiri, Ustaz. Kiri. Oke, kiri ya. Oke, baik. Kalau misalkan ayatnya misalkan illa kami mau wawassaqo. Kiri. Kiri gitu ya. Jadi dengan membedakan kiri atau kanan itu membuktikan bahwa kita sudah tadabbur terjemah dalam makna yang paling sederhana, makna yang paling mudah dilakukan oleh orang awam sekalipun. Karena kita menerjemahkan Al-Qur'an kemudian menafsirkan sendiri itu nggak boleh gitu ya, karena keilmuan kita belum cukup, bahkan berbekal ilmu nahwu shorof saja belum cukup untuk menafsirkan. Maka untuk mentadaburinya agar tidak salah, maka agar tidak salah interpretasi ya, cukup bedakan kiri atau kanan. Dan menghafal Al-Quran dengan tadabbur terjemah ini memudahkan hafalan, insya Allah. Nah, baik, boleh di-mute lagi. Nah, baik, kiri atau kanan bisa dipahami. Insya Allah. Allah. Lo bisa, Ustaz. Oke, nah, ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan? Ya, kalau netral bagaimana? Netral ini pokoknya semua ayat Al-Quran itu kanan. Ucapkan coba 1, 2, 3. Semua ayat Al-Quran kanan. 1, 2, 3. Semua ayat Al-Quran kanan itu kanan. Ulangi lagi 1, 2, 3. Semua ayat Al-Quran itu kanan. kecuali yang batil dan madorot. Kecuali yang batil dan Madorot. Nah, kalau misalkan ayatnya alif lam mim, kiri atau kanan? Kanan. Kalau ayatnya misalkan wal asr, demi masa. Kanan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kiri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ramai sekali ya. Alhamdulillah itu kanan ya. Jadi pokoknya dengan membedakan kiri atau kanan, insya Allah dalam makna yang paling dangkalnya kita bisa tadabbur. Itu namanya visualisasi tadabbur. Ya. Kemudian visualisasi tadabbur ini tanpa harus menggerakkan kiri, kanan,
kiri, kanan. Kalau kita sudah tahu kiri, kanan, tidak perlu menggerakkan tangan lagi ya. Bapak Ibu semua, jadi ketika sholat awas jangan gerak-gerak tangannya ya. Mentang-mentang sudah belajar metode yadain ya. Wal asr, kanan. Innal insana lafi khusr, kiri gitu ya. Kalau misal fadzuqu falan nazidakum illa adaba, kiri. Innalil muttaqina mafaza, kanan. Itu enggak boleh. Cukup di dalam pikiran saja bahwa ini ayat kiri, ini ayat kanan. Mudah Bapak Ibu semua, coba teriakan mudah. Mudah, insya Allah. Mudah, Insya Allah. Mudah, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Allah yang memudahkan ya. Baik, visualisasi tadabbur ini makna kanan cenderung berkaitan dengan makna kanan di ayat lainnya, begitupun sebaliknya, makna kiri cenderung berkaitan dengan makna kiri di ayat lainnya ya. Kemudian selain visualisasi tadabbur juga kita akan mengenal Al-Qur'an virtual. Al-Qur'an virtual ya. Siap-siap Bapak Ibu semua ya. Siap-siap kita akan menghadirkan Al-Qur'an virtual. Jadi menghafal Al-Qur'an yang kita lakukan ini bukan dengan tergesa-gesa. Nah, jangan sampai kita ngapal Quran amma yatasalun amma yatasalun amma yatasalun amma yatasalun amma yatasalun amma yatasalun amma yatasalun, tapi tulisannya nggak terbayang. Itu masalah Bapak Ibu. Ya, karena kalau itu dibaca berulang-ulang pun sampai bibir doer, ya pahalanya banyak, tapi hafalannya nggak nempel-nempel gitu ya. Nah, masih ada yang tergesa-gesa ngafalnya? Ya, nggak boleh ya. Ada Ustaz, ada. Ya, itu nggak boleh. Kita baca misalnya anin nabail adim, 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 tulisannya nggak ada, itu nggak boleh. Lalu bagaimana agar tulisannya bisa ada di dalam pikiran kita? Ya, sebenarnya ini akan lebih mudah lagi menggunakan Al-Qur'an Yadain, tapi karena kita belajarnya via Zoom, untuk sementara kita gunakan ini ya, aplikasi. Bapak Ibu semua cukup yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan mata kita ini suatu yang ajaib ya. Coba kita ucapkan kalimat syukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, ucapkan. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya. Mulai saat ini dan seterusnya. Saya yakin dan percaya Saya yakin dan percaya bahwa sekali pandang bahwa Sekali pandang terhadap ayat Al-Qur'an terhadap Al-Quran, ayat Al-Quran langsung masuk melalui mata saya. langsung masuk melalui mata Melalui saya. Masuk ke otak, masuk ke hati. otak, masuk ke hati, Masuk ke seluruh sel di dalam tubuh saya. masuk ke seluruh sel di dalam tubuh saya. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu coba perhatikan di sini ada surah An-Naba ayat 1 tapi kosong ya. Ayat 1 tapi kosong. Bapak Ibu coba konsentrasi ke ayat 1 awalannya ini. Saya akan munculkan suatu tulisan di sini. Ingat bahwa ini adalah ayat 1 ya. Nah, ada tulisannya? Ada. Ada. Nah, masih ingat bentuk tulisannya Bapak Ibu? Masih. Masih ya, masih. Oke, baik. Sekarang coba lihat ini. Nah, lihat ini. Baik, ada tulisannya dalam pikiran? Ada. Oke, baik. Bacakan surah An-Naba ayat 1. Oke, hafal ya. Oke, nah. Alhamdulillah ayat 1 hafal. Sekarang coba kita masuk ke ayat 5, ya. Siap-siap ayat 5. Lihat. Nah, kelihatan? Kelihatan. Nah, baik. Nah, yang ini kelihatan? Kelihatan. Nah, yang ini kelihatan? Kelihatan. Silakan baca ayat 5. Saya akan bertanya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik yang open mic ataupun yang tidak open mic, pokoknya jawab saja ya. Bacakan surah An-Naba ayat ke-5. Oke, surah An-Naba ayat ke-5 kita sudah hafal ya. Dalam menghafal Al-Qur'an, murojaah itu berbeda dengan menghafal ayat baru.
kalau menghafal ayat baru itu harus tahqiq, harus ini ya, tartil, betul-betul tartil gitu ya. Tapi kalau ketika kita menghafal Al-Quran dengan kita murojaah, maka cara murojaah ini berbeda gitu ya. Cara murojaah ini adalah bacaannya cepat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Ada rilis sukunya boleh di dua harkatkan saja seperti itu ya. Nah, baik. Kita sekarang sudah menghafal ayat 1 dan juga ayat yang ke-5 gitu ya. Baik, pasti ayat yang keduanya juga ya. Ayat yang kedua coba lihat, ngintip dulu awalannya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Baik, bacakan surah An-Naba ayat kedua. Oke, baik. Bacakan An-Naba ayat kelima. Kalla saya'lamun. Ada semuanya ya. Baik, berarti Ibu otomatis sudah hafal ayat yang keempat ya. Coba bacakan semuanya ayat yang keempat surah An-Naba, ayat yang keempat. Kalla saya'lamun. Oke, baik. Ayat yang ketiga. Alladzi Baik, nggak apa-apa, kita ngintip dulu di sini. Nah, alladzi ya. Baik, jadi awalan yang pertama ini adalah amma, tulisannya, lihat bentuk hurufnya. Awalan ayat yang kedua anin, awalan ayat yang ketiga alladzi, kemudian awalan ayat yang keempat kalla, kemudian ayat yang kelima tsumma. Ya. Baik, coba sekarang ya kita rame-rame kita baca surah An-Naba ini dari ayat 5 terlebih dahulu mundur ke ayat 1. Mulai dari ayat 5. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita sudah menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 5 dan juga hafal nomor ayatnya. Jika di samping Bapak Ibu ada suami, ada istri atau ada anak, coba tanya suaminya, tanya anaknya. Bacakan surah An-Naba ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. An-Naba ayat 5. Tsumma kalla saya'lamun. An-Naba ayat 2. Anin naba'il 'adzim. An-Naba ayat 4. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 1. Amma yatasaalun. Nah, jadi kita bisa lakukan itu. Mata kita ya, mata kita itu fokuskan kepada awalan-awalan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Maka ketika kita fokuskan tulisannya kepada ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan, itu akan bisa hafal gitu ya. Baik, sekarang kita lihat yaitu ayat yang ke-10. Nah, kita ngintip dulu ayat yang 10, konsentrasi. Lihat ya. Bacaan apa nih? Oh, Laila gitu ya. Baik, jadi ayat yang ke-10 itu apa tuh? Ya, baik. Bapak Ibu semua silakan bacakan surah An-Naba ayat yang ke-10. Oke, baik. Jadi bacanya cepat saja. Waja'alnal laila libasa. Waja'alnal laila libasa. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau ayat 10-nya ini sudah hafal, kita coba cari tahu ayat 6-nya ini apa ya? Ayat 6-nya ini apa? Alam naj'alil ardo. Iya, ada. Oke, baik. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda bihada. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-10. Alhamdulillah ya. Mudah ya, mudah. Tenang aja dia.
Di antara itu, yang di antara itu nggak usah dipikirin dulu, tenang aja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kami, kata Allah, engkau mampu membacanya dalam hafalan. Gitu ya. Kemudian kita lihat surah An-Naba ayat yang ketiga. An-Naba ayat yang ketiga, bareng-bareng. 1, 2, 3. Allazi hum fihi mukhtalifun. Oke, baik. Ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. An-Naba ayat 2. Anin naba'il azim. An-Naba ayat 10. Waja'alna laila libasa. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita akan mundur ke ayat yang ke-9. Kenapa kita ngapal ayatnya kok ngacak-ngacak ini? Ya, karena ini kan murojaah gitu ya. Ini kan murojaah, hafalan yang sudah pernah dihafalkan dan ada di dalam pikiran kita ya. Ini waja'alna apa nih yang ke-9 nih? Penasaran? Nah, ini dia. Ya, bacakan surah An-Naba ayat yang ke-9. Waja'alna naumakum subata. Ya, baik. Waja'alna naumakum subata itu adalah ayat yang ke-9. Nanti kita akan belajar juga jari ayatnya seperti apa ya. Jari ayatnya ini 9. Yang jelas di sini waja'alna naumakum subata itu 9. Kalau Laila itu 10. Kalau alam naj'alil arda mihada ayat berapa Ibu? Ayat 6. Ayat 6. Kalau waja'alna laila libasa Bapak ayat berapa? 10. Ya nggak apa-apa, yang ditanya Ibu jawab Bapak, yang Bapak juga jawab Ibu. Nggak apa-apa, ini antusias semua, semangat semuanya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba kalau ayatnya misal kalla saya'lamun ya. Ayat berapa tuh? 4. Dari Ibu Aat Nurhayati, kekecoh kalau mundur ya, justru itulah. Kalau kita kebayang bentuk tulisannya, maka maju mundur insya Allah oke gitu ya. Tapi kalau yang kita hafalkan hanya suara saja, maka itu akan agak repot gitu. Karena itu kita tulisan, terjemah, suara dan urutan ayat kita hafalkan sekaligus gitu ya. Nah, kita sudah tahu waja'alna naumakum subata itu adalah ayat 9. Kemudian wa khalaqnakum di sini nih. Azwaja ayat yang ke-8. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-8. Azwaja. Ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-10. Sekarang ayat yang ke-10. Oke, baik. Ayat 7-nya jangan dulu nyontek ya. Ayat 7-nya jangan dulu nyontek. Pokoknya silakan baca sebampunya sebisanya dari ayat 10 sampai ayat 1. Mulai. Ayat yang ke-8. Belum. Waljibala autada. Betul. Ayat 7 paling hafal sekarang ya. Jadi jangan takut salah, karena kesalahan itu akan menjadi hafalan yang kuat nantinya gitu ya. Oke, baik, silakan diangkat dulu tuh teleponnya. Baik. Nah, jadi di sini wal jibala autada ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-6. Silakan ayat yang ke-6 apa? Alam naj'alil arda mihada. Ayat yang ke-5. Baik, ayat yang ke-4. Ketiga. Yang kedua. Yang pertama. Baik, siapa yang mau dites? Siapa yang mau dites? Saya gitu. Siapa? Ayo.
yang muda-muda atau yang sudah senior-senior ya, alhamdulillah. Sepertinya siapa nih? Ayo, jangan saya yang nunjuk lah. Ayo 1 sampai 10 Saya mau aja. coba Ustaz. Siapa nih? Coba Saya. admin di spotlight. Oke, boleh sebut namanya, Bu? Saya Maunah Ustaz. Tapi Maunah. mohon izin off cam ya, karena sambil nungguin anak. Oh ya, Oke, boleh. siap. Ya. Maunah ya, Ibu Maunah. Baik, Mbak. Ibu Maunah jangan nyontek ya. Oh, nggak boleh nyontek ya? Nggak Oh, boleh, kan siap, dengan siap. hafalan. Kan Oke, ini baik. dengan hafalan secara acak ya. Waduh, siap. Ini, iya, meskipun Ibu Maunah tidak open cam, tapi harus jujur ya. Iya, Baik. siap. Ibu Maunah silakan bacakan surah An-Naba ayat yang ke-10. Waja'alnal laila libasa. Alhamdulillah. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-5. Tsumma kalla saya'lamun. Surah An-Naba ayat yang ke-8. Waja'alna naumakum Bukan. subat. Oh, bukan. Bukan. Wa khalaqnakum azwaja. Ibu ketika tadi salah pasti tulisannya nggak kebayang ya Ibu ya? Iya, itu ayat 9 ya. Betul. Iya betul. Nah dari kesalahan itu maka hafalan Qurannya jadi tambah kuat Ibu. Oke, siap. Gitu Amin. ya. Nah Amin. sekarang bacakan surah An-Naba ayat yang ke-4. Kalla saya'lamun. Surah An-Naba ayat ke-3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Nah baik, pasti yang peserta lainnya pun itu menjawabnya dalam hati ya, atau bahkan dilisankan. Baik, terima kasih Ibu Maunah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi? Ayo, mumpung masih ada waktu di 10. Atau kita maju aja ke ayat berikutnya ya. Siap ya, insya Allah ya. Baik. Siapa mau mengulang nih? Ya. Jais. Yes. Coba raise ya. Jais. Wah, ini yang nunjuk Jais. Habib Aulia wal Haq ya. Jadi siap? Oke, baik. Baik. Boleh di spotlight ya. Nah, baik. Baik, Jais, silakan baca surah An-Naba ya, lihat ke depan. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-9. Sembilan, ya, ayat yang ke-9. Alhamdulillah. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-5. Ayat yang ke-10. Ayat ketiga. Ayat yang ke-7. Tadi nggak dimunculkan virtualnya. Jadi tadi di simulasi itu nggak dimunculkan, ya? Nggak ada kan di dalam pikiran, karena Al-Quran virtualnya tadi tidak dibuat, gitu ya. Sengaja saya melewatkan di ayat 7 itu, sehingga ada perbedaan mana yang betul-betul dilihat dan mana yang tidak dilihat. Dan sekarang Jais punya kemampuan sekali pandang langsung ingat. Buka mushafnya ayat 7 pasti ingat selamanya. Lihat. Ada? Ada 7. Kenapa ayat 7? Sudah ingat? Oke, tulisannya terbayang dalam pikiran? Nah, itulah Al-Quran virtual namanya. Coba dibaca ayat 7. Oke, alhamdulillah bagus sekali itu. Ya, suaranya bagus sekali ya. Alhamdulillah, menggema ya. Nah, merdu juga. Baik, terima kasih Jais ya. Baik, siap kita nambah lagi. Ini kita sudah jam 9 kurang 1/4 ya. Nah, kita nambah lagi ya. Semangat, semuanya semangat ya, insya Allah ya. Nah, tadi di ayat yang ke-7 tadi, wajibala. Ya. Nah, jadi ketika kita ngafal Al-Quran, memang tulisan itu harus dilihat.
agar Al-Quran virtual itu tampil di dalam pikiran kita, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-11 ya. 11, tapi kita jaga dulu di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 lihat dulu di sini, linukhrija. Ya. Lihat tulisannya. Ini ayat yang ke. Baik. Nah, coba baca bersama-sama surah An-Naba ayat ke-15. Alhamdulillah. Surah An-Naba ayat ke-15 kita sudah hafal. Ya, dan sekarang kita munculkan ayat yang ke-11. 11 awalannya adalah waja'alna, tapi patokannya ingat naharo. Ya. Kalau yang ke-10 tadi adalah laila, maka yang ke-11-nya nahar. Baik, bacakan surah An-Naba ayat ke-11. Apakah menghafal Al-Quran harus berteriak-teriak? Enggak juga gitu ya. Tapi kalau di dalam seminar ini teriak aja nggak apa-apa ya, supaya semangat gitu ya. Karena sebenarnya kita bisa menghafal Al-Quran dengan berteriak dalam hati. Gitu ya. Jadi hemat suara gitu ya. Tapi sekarang nggak apa-apa berteriak aja supaya jelas ininya ya. Ini waja'alnan nahara ma'asya. Kemudian ayat yang ke-15-nya adalah linukhrija bihi habban. Ya. Masih ingat ayat 10-nya apa? Masih ingat? Yang harus dijadikan patokan utama itu adalah 5, 10, 15. Nanti 20, 25, dan 30. Jadi kalau misalkan ditanya surah An-Naba ayat 15 kan jadi patokan. Surah An-Naba ayat 16 tinggal kalau misalkan tidak ingat 16-nya mundur aja ke 15 karena patokannya di 15, kelipatan 5 gitu ya. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan puyeng-puyeng gitu ya. Kalau masih ada yang puyeng-puyeng gitu ya, itu karena tidak open kamera gitu ya. Gitu ya. Kalau open kamera tidak open kamera juga bisa, yang penting lihat ke ini nih. Ke slide yang ada di sini gitu ya. Coba kita pandangi ayat yang ke-13-nya. Nah, waja'alna lagi. Ini waja'alna. Ini wabanai. Ya. Kalau di sini waja'alna. Waja'alna ini nanti banyak gitu ya. Tapi bagaimana cara membedakannya? Tenang saja. Tinggal di ini saja. Di sini waja'alnan nahara ma'asya. Ingat ayat yang ke-11. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-11. Oke, baik. Bacakan surah An-Naba ayat ke-15. Baik, bacanya hadar saja cepat. Sekarang kita munculkan ayat yang di tengah dulu nih, 13. Waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna sirajan wahhaja. Dan kami menjadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Jadi kalau yang di 10 ini malam, 11 ini siang. Kemudian ini fauqakum ya. Jadi wabanaina dan kami bangun di atas. Kemudian yang di sininya adalah sirajan, ya pelita yang amat terang. Ya. Bacakan surah An-Naba ayat ke-13. Waja'alna Baik, sekarang ayat yang ke-14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaa. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita baca secara mundur dulu ya. Secara mundur, aduh, kasihan. Maju dulu aja lah dari 11. Mulai dari 11.
Ayat yang ke-15. Baik, alhamdulillah. Sekarang coba ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini beda sendiri ya. Wabanaina. Kalau di sini waja'alna ya, kalau di sini waja'alna, kalau di sini nahara, yang ini sirojan, tapi kalau di sini wabanaina gitu ya. Jadi cara membedakannya itu ingat-ingat bentuk letaknya gitu ya. Dan nanti disesuaikan dengan mushafnya Mas. Ya. Ini hanya untuk alat bantu saja di awal. Nah, dengan seperti ini maka kita tahu bentuk tulisannya ya. Saya akan sembunyikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang sudah dari ayat 1 sampai 15. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Surah An-Naba ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an 13. waja'alna sirajan wahhaja 12. wa banayna fawqahum shidada 11. waja'alna an-nahara ma'asha 5. thumma kalla saya'lamun Ayat 2. Kalau ada yang salah, itu artinya akan menjadi kuat manakala dilihat lagi Al-Quran. Gitu ya. Baik. Baik. Ayat surah An-Naba ayat ke-12. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita alhamdulillah sudah bisa dapat nih 15 ayat gitu ya. Bacakan surah An-Naba ayat yang ke-13. Waja'alna sirajan wahhaja. Ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. An-Naba ayat yang ke-5. Tsumma kalla saya'lamun. Ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Yang ke-13, waja'alna sirajan wahhaja. 15, linukhrija bihi habban wa nabata. Ayat yang ke-4. Apa keempat? Bapak Ibu semua, mau dikasih PR nggak? Mau dikasih PR? Mau. Boleh ya. Nah, saya selain ini ya, selain menggunakan Al-Quran virtual, juga menggunakan jari ayat. Ya. Jari ayat nih seperti apa nih? Nah, sudah tampil slide-nya ya. Jari ayat. Tadi materinya. Kepalan tangan kanan mana? Kepalan tangan kanan. Nah, tangan kanan. Ya, siapkan kepalan tangan kanan seperti ini. 1, telunjuk. Nah, telunjuk. Ini kepalan dulu ya, kepalan dulu. Kepalan dulu, 0. Ya, 0. Kemudian 1. Ini ayat 1 nih, ayat 1. Kemudian ayat 2. Ayat 2, nih 2. Kemudian 3, 3-nya seperti ini. 3. Kemudian 4. 4 seperti ini. 4. Kemudian 5-nya biasa seperti ini. Buka semua. 5 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara menghafalkan ayat Al-Qur'annya? Surah An-Naba ayat 1. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Gitu ya. Nah, kita coba masing-masing dulu ya. Boleh di mute aja dulu ya. Dari surah An-Naba ayat 1. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Mundur. Tsumma kalla saya'lamun kalla saya'lamun alladzi hum fihi mukhtalifun
anin naba'il azim amma yatasaalun. Jadi jari ayat ini adalah untuk membantu Al-Qur'an virtual, ya. Agar Al-Qur'an virtualnya ini ada, agar jari ayatnya ini bisa berfungsi, maka yang paling penting itu adalah Al-Qur'an virtualnya ada dulu, gitu ya. Insya Allah ya. Paham sampai sini ya? Nah, jadi jangan sampai amma yatasaalun 1, anin naba'il azim 2, kata 1 dan 2-nya nggak usah dibicarakan. Nanti jangan sampai ketika sholat waladhdallin amma yatasaalun 1, anin naba'il azim 2, ya jangan dibicarakan seperti itu ya. Dan juga jari ayatnya ini hanya untuk membantu saja. Membantu nggak usah digerakkan juga, tapi secara acak nanti kita bisa hafal gitu ya. Nah, baik, kita sudah punya 5 jari ayat ya. Dan ini coba mundur ya. 5, coba 5, 4, coba 3, 3-nya seperti ini ya, bukan seperti ini tapi 3-nya seperti ini. 2, 1, 0. Nah, kita punya angka 6 yaitu seperti ini. Tinggal sedikit lagi waktunya ya. Nanti kasihan yang waktu Indonesia Timur gitu ya. Ini 6, 7, 8, 9. Di jempol itu 9. 8, 9, ini 7, 8, 9, kemudian 10. 10-nya pakai 2 tangan. Ya. Jadi 10-nya itu pakai 2 tangan seperti ini. 1, 2, 3, halo, ada ya. 10-nya itu pakai seperti ini. Nah, 10. Ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Jadi kalau membalik seperti ini. 10. Nah, ini tangan kanan ini untuk satuan, tangan kiri untuk puluhan. Ya, sini. 10. Ayat 10 tadi apa? Ayat 10 masih ingat? Waja'alnal laila. Oke. 9 apa? 9. Waja'alna naumakum subata. Ayat yang ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian 7, yang ke-7-nya ini wal jibala autada. Kemudian 6, alam naj'alil arda mihada. Nah, jadi kalau kita ngafal alam naj'alil arda mihada wal jibala autada khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Insyaallah ya, kalau jari tangannya ini digerak-gerakkan, insyaallah tidak akan terkena stroke ya. Nah, gitu ya. Sehat terus ya, Bapak Ibu semua ya. Baik. Ayat yang ke-11 bagaimana? Ini waktunya habis. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan ya. Tapi saya kasih PR sampai ayat 40 ya. Cuma dikasih angkanya dulu ini. Ini ayat 10 ya, pakai tangan yang kiri 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Ini sama ya. Ini misalnya 10, 20 ya, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini jadi 90 gitu ya. Nah, sama seperti tadi gitu ya. Kalau 20 berarti seperti ini. Ini kalau membalik seperti ini. Nah, gitu. Baik, kalau ratusan bagaimana? Nah, ratusan ini seperti ini. Pakai kelingking kiri. Itu di Al-Qur'an Yadain udah ada ya. Di sini ada. Ya, baik. Ini promosi jadinya. Baik, kemudian metode Yadain ini terdiri dari visualisasi tadabbur, Al-Qur'an virtual, jari Al-Qur'an ya. Saat ini kita masih membahas tentang teorinya visualisasi tadabbur, Al-Qur'an virtual, jari Al-Qur'an Yadain plus praktiknya ya. Dan Bapak Ibu silakan bisa mempraktikkan metodenya itu di rumah masing-masing dengan cara yang tadi kita lakukan, yaitu lihat dulu tulisannya, lalu ayat 10. Oh, berarti ini jarinya 10 seperti itu ya. Dan kita sudah di jam 9 ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan satu sebelum kita tutup ya. Dan insya Allah nanti kalau ini dirasakan manfaatnya, kita akan berpartner untuk murojaah
1 minggu ini dikasih PR surah An-Naba ya. Surah An-Naba siap? Semuanya siap? Surah An-Naba 1 sampai 40 dengan nomor ayatnya. Siap? Siap. Siap. Oke, sepakat ya kita adakan lagi. Ini ada yang nanya. Ya. Kapan adakan Zoom lagi? Insya Allah setiap malam Kamis ya. Siap semuanya? Insya Allah. Malam Kamis depan dites semuanya dari ayat 1 sampai ayat ke-40 ya. Nah, ayat 1 sampai ayat ke-40. Yang hafal dites, yang belum hafal menyimak gitu ya. Nah, jadi pokoknya jangan takut salah, jangan takut nanti dites gimana, aduh takut malu lain sebagainya, nggak apa-apa. Jadi yang sudah hafal nanti dites, yang belum hafal ngetes gitu. Jadi pilih mana? Pilih yang dites atau yang ngetes? Tes. Ya, pilih yang ngetes dan dites. Baik. Nah, dan ruang lingkup kita 1 minggu ini adalah di surah An-Naba. Setelah 1 minggu surah An-Naba, nanti kita lanjutkan surah An-Nazi'at. Lalu surah Abasa dan seterusnya. Bapak Ibu boleh ajak teman-teman, keluarga atau satu lembaga pendidikan gitu ya, agar metode Yadain Litahfidil Quran ini jangan hanya dimanfaatkan oleh satu lembaga dan mitranya saja, yaitu Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional, tapi metode Yadain ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh para penghafal Al-Quran, agar kita semua insya Allah mendapatkan pahala jariahnya bagi yang mereferensikan. Baik, saya pasrahkan kembali ke host ya, karena ini saya sudah melanggar 3 menit. Boleh ditutup saja ya, mohon maaf. Nanti kita lanjutkan chattingnya, tanya jawabnya di WhatsApp ya, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, gaya saya menyampaikan materi memang agak seperti ini. Mohon maaf kurang beradab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz telah menyampaikan materinya. Insya Allah Ibu dan Bapak semuanya, kita akan melaksanakan agenda Zoom meeting ini mungkin per pekan ya, dan nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp. Dan Ibu dan Bapak semuanya, mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan cukupkan saja, karena mungkin di beberapa tempat ya ini sudah hampir jam 10 ya di Wita sama bahkan ada yang di luar negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan kita agendakan ya, dan semoga saja ini membawa manfaat. Untuk rekaman kita akan sampaikan akan sharekan di YouTube ya, karena saat ini belum bisa streaming. Insya Allah besok sudah ada rekamannya, dan Ibu dan Bapak semuanya bisa melihat rekaman Zoom ini di besok hari kemudian. Baik Ibu dan Bapak semuanya, tanpa mengucapkan selamat kita tutup. Mari kita tutup agenda Zoom meeting hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Selalu Ustaz.